Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan penyampaian obat terkontrol. Pada pertemuan kelima ini saya akan menyampaikan tentang sistem penyampaian obat nanopartikel. Seperti biasa, sebelum perkuliahan saya akan memperlihatkan kontrak perkuliahan, capaian pembelajaran yang dapat di-download di e-learning. Semua materi perkuliahan hari ini baik berupa slide, video, kemudian bahan ajar, kemudian ada jurnal artikel ya, dapat adik-adik mahasiswa download di e-learning. Kemudian nanti bisa dibaca kembali, kemudian materi-materi perkuliahan yang sudah kita sepakati di awal pertemuan pertama, kemudian bagaimana penilaian yang sudah kita sepakati. Topik hari ini adalah sistem penyampaian obat bentuk nanopartikel. Nanopartikel sekarang lagi tren ya. Semua teknologi dibuat dalam bentuk nanopartikel. Tidak hanya dalam kedokteran atau farmasi, tetapi juga di elektronika, komputer, kemudian material, dan berbagai macam aplikasi nanopartikel. Jadi tidak hanya di dalam farmasi ada nanopartikel. Jadi nanopartikel itu adalah sebuah teknologi membuat material dalam bentuk atau ukuran nano. Jadi kalau dalam farmasi, nanopartikel itu didefinisikan sebagai partikel padat koloidal yang terdiri dari zat makromolekul dengan rentang ukuran dari 10 nanometer sampai 1000 nanometer atau 1 mikron ya. Di mana nanti bahan obat akan terlarut, terjebak, terabsorpsi, atau melekat, atau jenis ya. Ada dendrimer, ada nanotube, ada quantum dot, kemudian ada niosom, kemudian ada polimer nanopartikel, ada micelle, ada liposom, kemudian mikropartikel. Di sini kita bisa lihat dari ilustrasi ini bagaimana perbandingan antara nanopartikel dengan bentuk tablet ya. Kalau di sini ya, bentuk tablet, kemudian kita bisa lihat kalau kita bandingkan bagaimana ukurannya. Jadi kalau dengan bentuk nanopartikel atau obat dalam bentuk nanopartikel, nanopartikel ini dapat digunakan sebagai pembawa obat yang memiliki tingkat stabilitas yang tinggi. Kemudian kapasitas pembawa, jadi obat itu dapat dimuat dalam partikel ataupun dengan jumlah yang sedikit, tetapi efikasinya dapat tercapai. Ya, kemudian kemungkinan penggabungan dua substansial baik dia bentuk hidrofilik maupun hidrofobik. Ya, kadang-kadang ini sangat penting ya, karena sangat susah kita menggabungkan substansial yang hidrofilik dengan hidrofobik karena dia tidak stabil karena perbedaan antar muka. Oke, kemudian memungkinkan berbagai rute administrasi termasuk oral dan inhalasi. Jadi beberapa keuntungan lain nanopartikel yaitu sebagai sistem pengantaran obat, kemudian ukuran partikel dan karakteristik permukaan nanopartikel dapat dimanipulasi dengan mudah untuk memperoleh targeting obat baik aktif maupun pasif. Fisik dari nanopartikel dapat dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah solid nanopartikel ya. Nanopartikel ini ada polymeric nanopartikel, ada solid lipid nanopartikel atau SLN, kemudian ada nanosuspension dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari bentuk semi-solid nanopartikel itu ada liposom, ada niosom dan lain sebagainya. Kemudian dalam bentuk liquid nanopartikel ada microemulsion, ada nanoemulsion dan lain sebagainya. Tujuan seorang formulator membuat bentuk obat atau bentuk sediaan nanopartikel ini, tujuan akhirnya adalah menargetkan obat pada tempat atau target yang sesuai, kemudian efikasi dari obat ini meningkat. Selanjutnya kira-kira seperti ini ilustrasinya, kita lihat ada milling. Kalau untuk top down itu ada milling ya, kalau untuk button up ada presipitasi ya, sehingga membentuk suatu agregat yang lebih besar yang berukuran nano. Ini ada gold nanopartikel ya, kemudian ada nanopartikel keramik, kemudian ada magnetic nanopartikel, solid lipid nanopartikel, ada protein nanopartikel ya, nanopartikel dalam bentuk protein ya, protein dibuat bentuk nanopartikel. Kemudian ada nanostruktur ya, lipid carrier ya, ini ada juga nanogel, dan kemudian ini beberapa jenis obat yang sudah beredar. Dengan berakhirnya slide ini maka berakhir pula perkuliahan kita hari ini. Saya tanyakan kembali apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Oke, selanjutnya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.